Paman Siang. Paman Siang, ayah. Hari ini adalah hari di mana sekte pedang Ling Xiao kalian akan dimusnahkan. Saudara Changjian, kamu, aku dan Fenger, selama 10 tahun ini telah menerima perhatianmu. Sekarang, dengan pedang ini, aku membalas budi 10 tahun itu. Tidak tahu diri. Aliran Changjian. Seumur hidup hanya mengeluarkan satu tebasan pedang. Memang luar biasa. Guru, kamu hebat sekali. Kakek pedang, kamu hebat sekali. Fenger. Aliran Changjian kita. Seumur hidup hanya menempa satu pedang. Satu pedang terhunus. Dunia berlutut. Tapi kamu harus ingat, seseorang hanya bisa mengeluarkan satu tebasan pedang seumur hidupnya. Kecuali untuk cinta sejati di hati. Jangan pernah bertindak sembarangan. Ya, guru, aku mengerti. Bagus kalau begitu. Bagus kalau begitu. Guru, kakek pedang. Guru. Fenger. Aliran Changjian kita. Selain pendiri, pernah menggunakan 3 tebasan pedang untuk mendirikan aliran. Penerus selanjutnya menyimpan pedang seumur hidup. Pedang terhunus, nyawa melayang. Fenger. Bakatmu belum pernah kulihat sebelumnya. Aku berharap, kau bisa mencapai tingkat leluhur pendiri kita. Tapi, kau harus ingat, kecuali terpaksa sekali. Jangan bertindak. Shifu. Shifu. Jiang Feng. Yilin. Beraninya kau, Jiang Feng. Kau cuma pengasah pedang busuk, berani-beraninya memanggil ketua sekte begitu. Xiaoran, tidak apa, biarkan saja. Nona, ayahmu sudah tiada, sekarang Nona adalah ketua sekte. Masa masih bisa seperti dulu? Jiang Feng, berapa lama lagi kau mau tinggal di gubuk kecil ini? Kakek Jian sudah pergi 10 tahun. 10 tahun ini, yang kau lakukan cuma mengasah pedang. Ayah pernah bilang, bakatmu dalam jalan pedang jauh di atasku. Mau sampai kapan kau terus memeluk pedang jelekmu itu? Kau datang kemari. Cuma untuk bilang ini? Aku cuma tidak tega melihatmu terus terpuruk seperti ini. Ada orang-orang tertentu, numpang di sekte pedang Ling Xiao kami, tidak ngapa-ngapain, makan minum gratis 10 tahun, tidak tahu malu. Hah? Jiang Feng, kau dan pedang jelekmu ini, hiduplah bersama selamanya. HMPH. Pedang jelek?
Penuangan sudah selesai. Kembali ke kamar untuk istirahat. Penerus satu-satunya dari aliran Changjian. Ternyata cuma seorang yang tak paham ilmu pedang, orang tak berguna. Mengejek sekali. Tuan, Tuan datang bukan cuma untuk mengejek orang seperti saya, kan? Kau tidak takut? Mengapa saya harus takut? Pemimpin Kesatria Jinyi, kantor utara Zenfusi, Tuan Wei King. Saya rasa, saya juga tidak pernah berbuat salah, hingga Tuan perlu mengambil nyawa saya. Kedatangan Tuan hari ini, ada urusan apa? Kudengar kau sudah 10 tahun tidak keluar dari bengkel pandai besimu, tak disangka informasimu cukup tajam juga. Silakan. Tuan Wei datang di tengah malam, ada keperluan penting apa? Sudah lama mendengar aliran Changjian kalian menghabiskan seumur hidup menyimpan pedang, hanya bertarung untuk orang yang sangat dicintai. Dulu, gurumu menyimpan pedang selama 10 tahun, lalu dengan satu serangan membunuh Raja Beiliang, hingga terkenal di seluruh dunia persilatan. Sekarang lihat dirimu, sungguh mempermalukan gurumu. Orang berbakat dari aliran Changjian, mengasah pedang satu hari, bisa menyamai latihan keras orang lain 10 tahun. Kau sudah mengasah 10 tahun, kan? Bahkan satu tebasan saya pun tak bisa kau tahan. Tuan Wei, sebenarnya ingin mengatakan apa? Dulu gurumu menghadiahiku pedang King Hong, membantuku meraih gelar pendekar terhebat. Hari ini aku datang untuk membalas budi. Urusan orang dulu, jangan dipikirkan oleh generasi sekarang. Tidak usah. Bagaimana kalau ku bilang, hal ini berkaitan dengan sekte Xiaoyao adikmu itu, kau yakin tidak mau dengar? Katakan. Raja Beiliang tewas di tangan sekte pedang Xiaoyao dulu. Sejak itu, di Beiliang beredar kabar sekte pedang Xiaoyao punya ilmu pedang legendaris. Sisa pasukan Raja Beiliang menyuap sekte Tianxie untuk menghancurkan sekte pedang Ling Xiao, dan merebut ilmu pedang itu. Aku sarankan kau cepat-cepat kabur, masih bisa selamat. Informasi ini sangat penting bagiku. Pedang ini anggap saja sebagai ucapan terima kasih. MPH, pedang berkarat. Cuma diasah beberapa kali. Berani-beraninya dianggap hadiah terima kasih. Aku punya pedang King Hong hadiah dari gurumu. Buah apa pedang rusakmu ini? Ambil saja. Mungkin berguna. Kau tidak pergi. Hanya sekte Tianxi. Kenapa aku harus pergi? Hahaha, bualan. Nanti saat ajal menjemput, kau baru tahu takut. Tidak baik, Senior Jiang, ada masalah besar. Ada apa? Pemimpin kita, dia. Liner. Dia kenapa? Dia mau membubarkan sekte pedang Ling Xiao. Hari ini aku dapat kabar. Sekte Tianxi mengeluarkan perintah pembunuhan untuk kita. Sekte Tianxi, aliran sesat nomor 1 di wilayah utara. Kenapa mereka mengincar kita? Aku juga tidak tahu. Tapi yang aku tahu, sekte pedang Ling Xiao kita, pasti bukan lawan mereka. Kalian tinggal di sekte pedang Ling Xiaoku, paling cepat 1-2 tahun, paling lama 7-8 tahun. Hari ini sekte pedang Ling Xiaoku tertimpa musibah besar. Aku tidak mau menyeret kalian ikut susah. Harta dan perhiasan ini, bagilah sama-sama. Turun gunung dan cari jalan hidup lain. Ketua sekte, kalau begitu, bagaimana denganmu? Sekte pedang Ling Xiao adalah rumahku. Biar mati pun, aku akan tetap di Ling Xiao Jianzong. Ketua sekte, dulu waktu aku terlunta-lunta di perbatasan utara, adalah ketua sekte lama yang menampungku. Hari ini sekte pedang Ling Xiao dalam kesulitan. Mana mungkin aku jadi pengecut yang kabur? Murid sekte pedang, Zhao Hu, bersumpah membela sekte sampai mati. Kami juga tidak pergi. Murid bersumpah membela sekte sampai mati. Bersumpah membela sekte sampai mati. Jiang Feng, bagaimana denganmu? Sepanjang hidup Elder Changjian penuh legenda. Kok bisa-bisanya melatih orang tak berguna seperti Jiang Feng ini? Membiarkannya tinggal di Ling Xiao Jianzong,
Bukannya sama saja menunggu mati? Baiklah, aku akan selamatkan nyawanya sekali. Sebagai balas budi atas kebaikan Elder Changjian yang menyelamatkanku dulu. Sembunyi. Feng Qianxie, kenapa bisa dia? Jiang Feng, bagaimana denganmu? Kalian bukan lawan sekte Tiangxie. Jiang Feng, kau masih manusia tidak? Jiang Feng, kamu masih manusia nggak sih? Dasar pengkhianat tak tahu balas budi. Di sekte pedang Ling Xiao ini, kamu numpang makan minum selama 20 tahun. Sekarang sekte sedang menghadapi bencana besar. Kamu malah mau kabur bawa uang. Betul, masa sih? Padahal dulu ketua sekte begitu baik padamu. Nggak heran juga sih, orang sampah kayak dia, kalau tinggal pun cuma jadi beban. Tapi uang ini, kamu nggak pantas bawa. Kalian bukan lawan sekte Tiangxie. Pedangku sebentar lagi selesai diasah. Aku butuh uang untuk mengasahnya. Apa hubungannya ngasah pedang dengan ini? Maksudmu, kalau pedangmu sudah selesai diasah, kamu bisa melawan sekte Tiangxie? Ngawur. Hah, bohong siapa? Dasar orang sampah, pokoknya cuma mau bawa uang terus kabur. Jiang Feng, kalau kamu mau pergi, aku nggak akan halangi. Tapi nggak perlu kamu cari-cari alasan konyol seperti itu. Sudah kubilangkan, Jiang Feng si pengkhianat ini nggak bisa diharap. Orang brengsek kayak dia, seharusnya sudah lama dihukum mati. Sudahlah. Masing-masing orang punya pilihannya sendiri. Jiang Feng, pergilah. Berhenti! Suehe. Tingkat atas Xuan Jing. Bisa bertarung satu jurus melawan Xue He yang berlevel di Jing, memang pantas disebut bakat terbaik dari Zen Fusi. Andy. Sayangnya, belum berhasil menembus di Jing. Kekuatanmu bahkan belum menyamai dua bawahanku. Ngapain mati-matian melawan di sini? Elder Changjian pernah menyelamatkan nyawaku. Keturunannya, aku, Wei Qing, pasti akan lindungi. Jika memang ini takdirku, aku juga tidak akan menyesal. King Hong, ini mungkin terakhir kalinya kita bertarung berdampingan. Berani menghunus pedang di hadapanku? Berani juga? Kalau begitu, matilah. Tianjing, 4 tingkatan, Tian, Di, Xuan, Huang, kamu ternyata sudah mencapai puncak dunia manusia, Tianjing. Semut. Xue He, serahkan padamu. Wahahaha, aku paling suka melihat bakat-bakat terbaik mati di tanganku. Kuharap pedang ini bisa digunakan. Niat pedangnya sangat kuat. Itu pedang itu. Udah dipakai secepat ini? Kasih aku sebilah pedang rongsokan. Gak nyangka kamu bisa mikir gitu. Ambil aja, mungkin berguna. Menarik. Itukah pedangnya? Sayang sekali. Yang pakai cuma seorang Xuan Jing.
Jiang Feng, kok kamu belum pergi? Lin Er ada apa? Ya? Orang-orang Tian Xiezong sebentar lagi datang. Kalau kamu tetap tinggal di Lingxiao Jianzong, nyawamu bisa terancam. Cepat pergi. Sudah kubilang, kalian bukan lawan Tian Xiezong. Kamu masih mau pamer apa lagi di sini? Kami memang bukan lawan Tian Xiezong. Masih harus diingatkan berulang kali sama kamu. Kami bukan lawannya, lalu apa kamu iya? Jiang Feng, jangan memaksakan diri lagi. Sekarang sudah beda dengan dulu. Tian Xiezong sangat kuat. Kami tidak bisa menjagamu. Kalau kamu tidak pergi, bisa mati. Aku pergi. Kalau kamu, Lingxiao Jianzong adalah peninggalan ayah. Sekolah ada, aku ada. Sekolah hancur, aku punah. aku tahu. Kamu, kayak kerbau bandel, nggak takut dicocok hidungnya. Ketua khusus datang menyuruhmu pergi, masih mau sok gaya di sini. Jiang Feng, sebenarnya kamu kenapa sih sekarang? Sejak guru meninggal, kamu setiap hari seperti kesurupan. Sepanjang hari cuma asyik mengasah pedang. Sebenarnya kamu kenapa sih? Ling Xiao Jianzong akan kujaga. Kamu juga akan kujaga. Cuma modal kamu, mengasah pedang yang bagus aja nggak becus. Mau jaga pakai apa? Pakai mulutmu yang paling keras itu? Hahaha. Ternyata kalian bersembunyi di sini. Tian Xiezong, mengapa kau menyusahkan kami dari sekte pedang Lingxiao? Menyusahkan? Kami juga tidak ingin menyusahkan kalian. Serahkan Changjian Lauren yang ditinggalkan di tempat kalian pedang sekte pedang Lingxiao serahkan. Kami akan segera pergi. Pedang apa? Changjian Lauren sama sekali tidak memberi kami pedang apapun. Tidak ditinggalkan untuk kalian. Jangan. Feng Qianxie kau. Hahaha. Gadis kecil. Aku tidak bercanda denganmu. Tidak menyerahkan, juga boleh. Aku akan bunuh kalian satu persatu, cari sendiri. Ketua Sekte, kami bersumpah menjaga sampai mati. Sekte Pedang Lingxiao. Bersumpah menjaga Sekte Pedang Lingxiao sampai mati. Hahaha. Sungguh mengharukan persaudaraan sesama anggota sekte. Kau. Apa kau lagi? Namaku Feng Qianxie. Feng Qianxie, puncak manusia di utara. Raja terkuat. Hehehe, bagus kalau tahu. Kalian pikir jumlah banyak berguna? Kalian semua, bagiku seperti semut. Ini masih ada sampah yang mengasah pedang. Dia hanya seorang pengasah pedang. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lepaskan dia. Pedang ini, kau yang membuatnya, kan? Apa yang kalian lakukan pada Wei King? Hahaha. Tebak saja. Pahlawan Wei. Cepat, bawa dia turun dulu. Dia yang membunuh murid-muridku, 13 murid, dan 1 pengawal. Semuanya berkat pedang ini. Katakan, pedang ini, apakah milikmu? Memang iya, lalu? Kau ini sebenarnya dari mana? Hanya seorang pengasah pedang dari sekte pedang Lingxiao. Bisa mengasah pedang sehebat ini? Ternyata, sang tetua penyimpan pedang benar-benar meninggalkan pedang pusaka di sekte kalian. Aku ulangi sekali lagi. Pedang pusaka sang tetua penyimpan pedang. Di mana sebenarnya? Sekte pedang Lingxiao tidak memilikinya. Pedang yang kau maksud itu. Benar, sekalipun ada, tidak akan kami serahkan kepada bajingan sepertimu. Cari mati. Feng Qianxie, kau ini, sebagai ahli tingkat langit, puncak dunia manusia, apa gunanya membunuhi anak-anak muda? Perkataanmu juga ada benarnya.
Sudah lama ku dengar jurus pedang sekte pedang Ling Xiao cukup hebat. Aku sudah lama ingin mencobanya. Ayo, adu ilmu dengan bawahanku. Jika kalian menang, aku akan pertimbangkan untuk membiarkan kalian pergi. Jangan ingkar janji, aku yang maju. Kakak seperguruan, meski kau mengalahkannya, dia tidak akan melepaskan kita. Wahahaha, pintar. Tapi, apakah kalian punya pilihan lain? Jika menang, masih ada harapan untuk hidup. Lebih baik daripada menyaksikan saudara seperguruan dibunuh. Sekte Pedang Ling Xiao, Chen Wen, menerima tantangan. Ling Xiao Jianzong, Chen Wen, menerima tantangan. Sixiong, kamu baik-baik saja? Kalian kalah. Lebih baik serahkan saja pedang Changjian Lauren itu. Kalau tidak, aku tidak akan segan untuk menghancurkan Ling Xiao Jianzong kalian. Feng Qiangxie, aku ulangi sekali lagi. Kami di Ling Xiao Jianzong sama sekali tidak punya pedang legendaris yang kau sebut itu. Masih pura-pura bodoh. Kalau begitu, aku akan membunuh rekan-rekanmu satu persatu. Lihat apakah kamu masih bisa ingat. Beraninya kau. Tunggu. Dia adalah satu-satunya murid Changjian Lauren. Kami tidak tahu keberadaan pedang itu, bukan berarti dia tidak tahu. Kalau tidak, dia juga tidak akan ngekos di Ling Xiao Jianzong kami selama 20 tahun tanpa pergi. Xiaoran, kenapa kau libatkan Jiang Feng? Pemimpin sekte, sekarang, yang bisa tahu rahasia Changjian Lauren hanya dia. Aku melakukan ini semua untuk kepentingan sekte kita. Apakah Anda benar-benar ingin melihat Ling Xiao Jianzong kita dibantai? Oh, ternyata kamu adalah muridnya Changjian Lauren. Memangnya kenapa? Hahaha. Tak kusangka. Dulu, Changjian Lauren, seorang pahlawan dunia persilatan, ternyata punya seorang murid sampah pengasah pedang. Pedang ini pasti sudah lama kau asah, ya? Tapi, di hadapanku, ini cuma seonggok besi tua. Cepat katakan, pedang pusaka gurumu ada di mana? Tidak mau bicara. Feng Qiangxie, pertandingan antara kita berdua belum selesai. Apa? Kalian masih mau lanjut? Masih ada yang mau maju? Aku yang maju. Katanya, kamu sudah mengasah pedang ini lama sekali. Tapi aku sangat tahu, pedang ini baru diasah sekitar 10 tarikan napas. Sudah punya aura pedang yang menakutkan seperti ini. Jiang Feng, seberapa kuat sebenarnya dirimu? Ketua Sekte. Panglima kiri dan kanan Feng Qiangxie, kekuatannya sudah melampaui tingkat bumi. Bahkan aku pun bukan lawannya. Ketua Siang pasti kalah. Masih belum mau bertindak juga? Lin Er begitu baik padamu. Apakah kamu benar-benar akan tidak punya hati nurani, hanya bisa menontonnya mati begitu saja? Tuan Wei. Bicara dengan sampah seperti ini percuma saja. Ketua Sekte begitu baik padanya. Dia bahkan tidak berani buang angin. Ketua Sekte. Aduh. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu tidak punya ilmu bela diri. Cepat pergi. Kamu bukan lawan mereka. Kau ini, akhirnya mau bertindak juga. Hahaha. Murid sampah dari pendekar pedang tersembunyi. Memang menarik ya? Xuan Ming. Aku izinkan kau temani dia main 2 jurus. Jangan sampai dia mati saja. Hehehe. Baik. Kakak Jiang Feng, cepat pergi. Kamu jelas-jelas bukan lawan mereka. Garis keturunan pendekar pedang tersembunyi.
Seumur hidup mengasah pedang hanya untuk melindungi satu orang, dan orang yang ingin kau lindungi adalah kamu. Kakak Jiang Feng. Hahaha. Si sampah. Bisa apa bicara soal perlindungan? Kamu, ku beritahu kamu, hari ini kamu tidak bisa melindungi apapun. Jiang Feng, apa yang kau pura-pura ini? Cepat kembali sini. Jiang Feng, aku benar-benar tidak tahu apa yang kau pura-pura ini. Kamu punya kemampuan itu? Kamu punya tenaga untuk sekadar pamer. Lebih baik cepat-cepat serahkan pedang pusaka gurumu. Iya. Serahkan saja pedangnya. Kakak Feng, aku tahu niatmu. Tapi kamu bukan lawan mereka. Hahaha. Jiang Feng, ya? Bahkan orang yang kau lindungi pun tidak percaya padamu. Bagaimana kalau begini, kamu tunduk padaku. Kemudian tempa pedang untukku. Lalu serahkan pedang pusaka pendekar pedang tersembunyi. Mungkin aku akan berbaik hati. Kalau tidak, nanti aku akan membantai semua orang. Siapa lagi yang bisa kau lindungi? Feng Qiangxi, kamu mencari pedang yang ditinggalkan guruku. Aku tahu di mana. Apa? Di mana? Cepat katakan padaku. Asalkan kau memberitahuku, aku bisa membiarkanmu hidup. Akulah. Hahaha, keturunan penyimpan pedang menghabiskan hidup menyimpan pedang. Sifatnya tertutup. Kurasa tidak begitu. Kamu ini penuh dengan omong kosong. Maksudmu tadi, pedang rusak, yang kupatahkan tadi adalah pedang dewa yang kucari. Keturunan penyimpan pedang menyimpan pedang selama 10 tahun. Kamu sembunyikan sampah seperti ini? Wei Qing, ambilkan pedangku. Pedang rusak itu. Itu dia. Berikan padaku. Pedang berkarat. Jiang Feng, kamu benar-benar memperlakukan aku seperti orang bodoh. Kamu berani menipuku dengan pedang berkarat, karena kamu tidak mau jujur. Nanti, setelah kuhancurkan Ling Xiao Jianzong, saat itu, tempat ini akan dibongkar habis-habisan, aku tetap bisa menemukan yang kuinginkan Xuan Ming. Serang. Dalam mabuk, lihat bayangan pedang. Jiwa kesatria bebas berkeliaran. Bagaimana mungkin? Hah, ini pedang berkarat yang kau sembunyikan? Sekte pedang Ling Xiao. Aku yang jaga. Wahahaha, hanya dengan kemampuanmu, jangan lupa, kau sama sekali tidak punya ilmu bela diri. Dan, Betul. Sesepuh penyimpan pedang. Dulu, dengan sekali tebas pedang, saat membunuh Raja Beiliang, selain menyimpan pedang, dia sendiri adalah seorang pendekar pedang ternama di dunia persilatan. Lalu kau, cuma pandai besi kampungan. Bisa apa? Coba saja, baru tahu. Hemepehe. bandel sekali. Xuan Ming, Jiang Feng, kau... Tenang, mundur. Masih pacaran di sini, cari mati. Aku tidak percaya. Aliran penyimpan pedang bisa sehebat apa? Kau sampah tanpa kemampuan ini, bagaimana bisa mengalahkanku? Ketika pedang di tanganku sudah cukup tajam, kemampuanku masih penting apa, HMPH? Aku ingin lihat, seberapa tajam pedangmu. Bagus. Pedang yang bagus. Menang. Kita menang.
Bodoh. Kita menang. Kamu bilang kalau kita menang, kamu akan melepaskan kita. Wahahaha. Aku memang bilang akan mempertimbangkan untuk melepas kalian. Sekarang, sudah aku pertimbangkan. Hari ini, tak satu pun dari kalian akan hidup. Kalian berdua, pergi jaga sekte dulu. Senior Jiang, Cepat pergi. Ikuti mereka. Feng Qianxie, aku sarankan kau suruh anak buahmu mundur lebih awal. Kalau tidak, pedang tak punya mata. Hamfa. Jiang Feng, aku tarik kembali perkataanku yang menyebutmu pecundang. Tak kusangka kau bisa melatih ilmu menyimpan pedang sampai tingkat ini. Expired. Tapi apa gunanya, aliran menyimpan pedangmu? Dengan seluruh darah dan esensimu, memelihara sebilah pedang jiwa. Pedang ada, orang hidup. Pedang hancur, orang mati. Wahahaha. Dan lagi, setiap kali kau menggunakan pedang jiwamu, kau pasti kehilangan darah dan esensi, kan? Bagaimana kau tahu? PH. Raja Beiliang tewas di tangan Elder Changjian. Tentu saja banyak orang akan menganalisis kelemahan aliran, menyimpan pedang kalian. Lagi pula mereka juga tidak mau tewas di bawah pedangmu. Biar ku tebak, Elder Changjian menebas Raja Beiliang menggunakan tebasan ketiga dari pedang jiwa seumur hidupnya. Dan kau juga hanya bisa menggunakan 3 jurus, kan? Wahahaha. Ternyata tebakanku benar. Kau hanya bisa pakai 3 jurus. Barusan kau sudah pakai 1, masih ada 2 jurus. Setelah 2 jurus itu habis, kau pasti mati. Mari lihat apa yang akan kau lakukan. Kak Jiang Feng, apa yang dia katakan benar? Yang dia katakan itu benar. Berdasarkan pemahaman Zen Fusi terhadap aliran Changjian pada dasarnya sama dengan yang dia katakan. Kak Jiang Feng, benarkah kau hanya bisa mengeluarkan 3 jurus lalu mati? Kalau gitu cepat berhenti. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya, kau akan mati. Jiang Feng, sebelumnya aku sudah memberitahu Zen Fusi, mereka akan segera mengirim orang. Nanti saat itu kelompok Tian Xiezong berani-beraninya di hadapan pemerintah menyerang kalian. Niat baik kalian saya hargai. Tapi sepertinya dia tidak akan membiarkanku mendapatkan keinginanku. Seumur hidup memelihara 1 pedang tapi hanya bisa mengeluarkan 3 jurus. Aliran Changjian kalian sungguh menyedihkan. Menghabiskan bertahun-tahun memelihara 1 pedang dan bertahun-tahun disebut sampah. Apakah itu sepadan? Aku menyimpan pedang untuk orang yang kucintai, apa salahnya? Jiang Feng, Wahahaha. Setelah 3 jurus itu kau akan mati dan lenyap. Mereka pun tidak akan mengingatmu. Orang yang kau cintai juga akan menikah dengan orang lain. Hal seperti ini apa ada artinya? Lebih baik kau bergabung denganku dan membantuku menemukan pedang dewa. Kekayaan duniawi, wanita semua bisa kau dapatkan dengan mudah. Baik, keras kepala. 2 jurus terakhirmu aku ingin lihat apakah aku yang berada di puncak dunia, tingkat Tianjing ini bisa menahannya atau tidak. Puncak dunia, realm langit, dialah orangnya. Hanya dalam sekejap, aku sudah tak bisa melawan. wah, Kultivasi para petarung terbagi dalam 4 realm: langit, bumi, misteri, dan kuning. Perbedaan kekuatan antar setiap realm sangatlah jauh, bagai langit dan bumi. Realm misteri dan kuning sudah bisa jadi jagoan di suatu daerah, baru memasuki realm bumi, sudah bisa mendirikan sekte sendiri, sedangkan realm langit, di seluruh wilayah utara, tidak lebih dari hitungan jari 1 tangan. Mereka adalah puncak sesungguhnya di dunia manusia. Dan untuk realm langit, ada 1 ungkapan lagi. Di bawah realm langit, semuanya hanyalah semut. Hehehe. Oh, Raja Beiliang realm apa? Tentu saja realm langit. Bahkan puncak realm langit. Bahkan mungkin bisa mencapai realm dewa daratan yang legendaris. Lalu bagaimana Raja Beiliang bisa mati? Itu tentu saja. Kau. Raja Beiliang lebih hebat darimu, tapi juga tewas dihajar 1 pedang guruku. Kau ini siapa? Dulu,
Sang tua penyimpan pedang memang sudah punya ilmu pedang yang luar biasa. Tapi anak ini, sedikitpun ilmu bela diri tidak punya. Tidak mungkin sekuat sang tua penyimpan pedang, sekuat dia. Kalau begitu, mari kita bertarung dan lihat siapa yang kuat. Kalau sudah berani bertindak, mati jangan salahkan orang lain. Sekte pedang tersembunyi biasa saja. Benarkah? Bagaimana? Bagaimana mungkin? Pergilah. Ah, Masih ada satu jurus. Kalau kugunakan jurus ini lagi, kau akan mati. Aku tidak percaya kau masih berani bertindak. Mau coba? Jiang Feng, asalkan kau beritahu Lauren Changjian lokasi pedang pusaka yang ditinggalkannya, aku akan segera pergi. Aku tak akan menyusahkan kalian. Pedang dewa peninggalan guru, itu aku. Kau benar-benar tidak takut aku membunuhmu? Sekte Tianxiku masih punya lebih dari 10 juta murid. Bahkan hanya dengan menguras tenagamu, bisa membuatmu mati. Kalau begitu, meski aku mati, aku akan mengambil kepalamu lebih dulu. Baiklah. Hari ini aku mengaku kalah. Kita akan bertemu lagi nanti. MPH. Jiang Feng, kau menang. Sudah kukatakan, aku akan menjagakan sekte Ling Xiao untukmu. Hati-hati. Kau akan melihat orang yang kau cintai matilah. Tidak, sudah terlambat. Jiang Feng, kau akan mati. Kendalikan. MPH. Hahaha. Ini jurus terakhirku. Kau sudah mati. Hahaha. Kau bilang pedang pusaka yang ditinggalkan oleh si tua Changjian adalah kau? Seorang pria yang hanya bisa mengeluarkan 3 jurus pedang. Pantas disebut pedang pusaka? Hahaha. Kau pasti menyembunyikan sesuatu. Kali ini aku lepaskan kalian dulu. Dendam kehilangan lengan ini. Setelah aku pulih, aku pasti akan kembali mencarimu, dan kita akan bereskan semuanya. Saat itu, aku akan mengguncang sekte pedang Ling Xiao ini hingga ke dasarnya. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa menemukan yang kucari. Matros Spartus. Jiang Feng, kau baik-baik saja? Aku ambilkan pedangmu. MM. Jiang Feng, ini pedang jiwamu. Terima kasih. Jiang Feng, Jiang Feng, Ternyata masih tidak bisa juga, ya? Jiang Feng, cepat bawa dia ke kamarku. Aku di mana ini? Linear. Kak Jiang Feng, kamu sudah bangun? Kak Jiang Feng, apakah kamu akan mati? Aneh ya, Shifu bilang garis keturunan kita pedang kehidupan keluar, setelah 3 jurus. Energi vital habis, pasti akan mati karena kehabisan tenaga. Mengapa? Aku merasa energi darahku melimpah. Lin Er, dengarkan aku merasa. Kakak Wei King sudah memberitahuku. Pedang kehidupanmu. Sudah tidak ada sedikit pun niat pedang, kamu akan segera.
Kak Jiang Feng, aku belum menikahimu. Jangan mati, ya? Bukankah kamu bilang akan selalu melindungiku? Liner kamu. Kak Jiang Feng, kamu bilang akan menikahiku. Tapi aku terus menunggu, tapi kamu terus mengasah pedang, Sekarang lagi. Liner, sebenarnya aku mungkin tidak akan. Yilin, kamu. Maaf, mengganggu. Memang pantas disebut klan pedang tersembunyi. Sudah diambang kematian, masih bisa bilang hebat. Maaf ya, pada akhirnya, kamu yang menyelamatkanku. Gak apa-apa. Kamu juga sudah banyak membantuku. Nggak boleh. Hutang budiku pada klan pedang tersembunyi kalian semakin menumpuk. Kamu masih punya keinginan apa lagi? Bisa kamu ceritakan padaku, akan kucoba wujudkan. Di waktu terakhir ini, cukup bisa menghabiskan waktu terakhirku bersama Liner sudah cukup. Jiang Feng, waktumu mungkin tidak banyak lagi. Menurut catatan kantor Zenfu, dari klan pedang tersembunyi kalian, hanya segelintir orang yang bisa bertahan hidup 1-2 hari setelah mengeluarkan pedang. Tapi pasti tidak ada yang melewati hari ketiga. Kamu sudah pingsan selama 2 hari. Bisa sadar saja sudah keajaiban. Jangan lihat, dia sekarang terlihat normal, mungkin itu hanya kilatan terakhir sebelum padam. Mungkin setelah malam ini dia akan. Sebenarnya aku, Kalian punya anak saja, selagi Jiang Feng masih ada. Aku kasih tahu, aku punya metode rahasia dari kantor Zenfu, dijamin sekali langsung berhasil. Nanti, hutang budiku pada klan pedang tersembunyi kalian bisa dilunasi semua pada anak itu. sekarang ngomongin ini, bukannya agak. Ah, anak-anak dunia persilatan mana peduli hal-hal kecil. Apalagi kalian berdua baru saja sudah itu kan? Lagi pula, Yilin, bukannya kamu suka dia? Sudah, cepat keluar sana. Jiang Feng, kalau kamu mati, aku, Wei Qing, pasti menepati janji. Liner, aku ingin sendiri dan istirahat sebentar. Apa aku benar-benar akan mati? Tapi tubuhku rasanya juga tidak ada masalah. Tapi guru bilang, hanya dengan melatih 3 pedang seperti pendiri, baru bisa bebas dan abadi. Tapi aku juga tidak punya 3 pedang. Ah, sudahlah, bicaranya besok saja. Kakak Wei Qing, Metode rahasia yang kamu sebutkan tadi itu. Sudahlah, lupakan saja. Besok saja deh. Biarkan aku bantu. Liner. Oh, tidak usah. Kak Jiang Feng, kamu terluka parah. Hal kecil seperti ini, serahkan saja padaku mulai sekarang. Lagi pula waktu kita kecil dulu, sering tidur bersama. Malu apa sih? Tapi sekarang, kan sudah bukan waktu kecil lagi. Adik seperguruan. Liner, aku sudah buka bajunya. Mau istirahat, cepat keluar sana. Liner, kamu mau apa? Aku rasa kata-kata Kak Wei Qing ada benarnya. Kak Jiang Feng, kalau besok kamu sudah tidak ada lagi, aku rela memberikan diriku padamu. Liner. Liner.
Jiang Feng gugur demi sekte pedang Ling Xiao kita. Seluruh murid sekte pedang Ling Xiao kita berduka cita untuk Jiang Feng, mengheningkan cipta. Hormat perpisahan untuk senior Jiang. Bukan, aku ini belum mati, tahu. Di kehidupan ini, aku sudah menjadi wanita milik Jiang Feng. Aku, Xiang Yilin, bersumpah di sini akan menjanda seumur hidup. Tidak akan menikah lagi. Ini, ada hantu, hantu, hantu. Ada hantu, ada hantu, ada hantu, hantu. Lin Er, sepertinya aku tidak mati. Lin Er, sepertinya aku tidak mati. Aneh, denyut nadimu malah normal. Bahkan bisa dibilang, lebih kuat dari orang lain. Kalau begitu, kakak Jiang Feng, apakah dia tidak akan mati? Tapi, sebenarnya ini bagaimana? Sudahlah, yang penting baik-baik saja, Jiang Feng. Karena kamu baik-baik saja, aku akan kembali ke Zen Fusi dulu. Kalau ada kabar dari pihak Tian Xizong, aku akan memberitahumu. Senior Jiang, syukurlah kamu baik-baik saja. Ketua sekte, menurutku, Tian Xizong pasti akan menyerang kembali. Terakhir kali, banyak murid kita jatuh korban. Kalau mereka kembali kali ini, kita mungkin akan lebih. Kakak Wei Qing memang bisa mengerahkan Zen Fusi, tapi orang-orang Tian Xizong belum datang, jadi mereka tidak bisa berjaga di sini. Jiang Feng, bagaimana menurutmu? Aku, Ketua sekte. Ketua sekte, dia kembali. Dia kembali. Siapa yang kembali? Jangan buru-buru, jelaskan pelan-pelan. Kakakmu kembali. Kakak, cepat antar aku menemuinya. Tidak usah. Aku kan tidak buta jalan. Kakak, bukannya kakak pergi mengembara 4 tahun lalu, kenapa kakak kembali? Sekte mengalami masalah besar seperti ini, mana mungkin aku tidak kembali. Iya, Kak. Kali ini berkat Jiang Feng, Ling Xiao Jianzong kita bisa bertahan. Kakak tidak perlu buru-buru berterima kasih padanya, kita akan tumbuh besar bersama. Jiang Feng, aku mau kamu pergi dari Ling Xiao Jianzong. Jiang Feng, aku ingin kamu keluar dari Ling Xiao Jianzong. Kak, kamu ngomong apa sih? Kamu dengerin gak omongan aku? Berkat Jiang Feng, baru. Berkat dia, lebih baik kamu bilang semua ini, semua karena dia, kan? Kak, kamu. Sejak guru dan murid mereka datang ke sekte, Bei Liang Wang datang, ayah terluka diam-diam karena itu, meninggal 5 tahun lalu. Kali ini, kita memancing Xie Tianzong datang. Kamu hampir terbunuh, kamu bilang padaku, bukankah semua ini karena mereka? Tapi apa? Kamu ingin bilang, dia untukmu, mengeluarkan pedang hidupnya, benarkah? Lalu kamu beritahu aku, kenapa dia masih bisa berdiri di sini? Klan Changjian, pedang hidup keluar, pasti mati. Seluruh dunia persilatan tahu, dengan apa dia masih hidup. apa maksudmu? Maksud apa? Aku lihat kamu pakai, bukan pedang hidupmu sama sekali, tapi pedang dewa yang guru tinggalkan untukmu. Makanya kamu bisa berdiri di sini dengan selamat. Sekarang, pedang dewa sudah kamu pakai. Kamu malah dapat nama baik. Kalau Xie Tianzong tidak temukan benda itu, seluruh Ling Xiao Jianzong kita, semua akan mati bersamamu. Jiang Feng, ternyata orang seperti ini. Ya. Kita semua untuk Jiang Feng, mengambil kesalahan. diam. Kak, kamu jelas-jelas ngomong sembarangan. Lagi pula, kalau memang begitu, lalu bagaimana? Lalu kamu usir Jiang Feng, apa gunanya? Putuskan hubungan dengannya, aku pasti bisa jaga sekte. Dengan apa kamu jaga? Karena aku sekarang di puncak tingkat bumi, akan menembus alam langit. Apa? Kakak senior Siang ternyata akan menembus alam langit. Kalau kakak senior Siang menembus alam Tong Tian, lalu Xie Tianzong, bukankah mereka akan takut pada kita? Ki dan darah tidak cukup. Darah esensi kotor. Kamu mengandalkan mulut untuk menembus alam langit. Kekurangan energi vital. Darah dan esensi tidak murni. Apa kamu cuma modal mulut untuk mencapai Tianjing? Kamu punya kemampuan apa? Berani-beraninya mengomentari kakak Siang di sini. Kakak Siang, jangan hiraukan dia. Jangan sampai karena dia konsentrasimu jadi terganggu. Jiang Feng, ku beritahu kamu,
Jangan kira karena kamu sudah menyelamatkan kami sekali lalu bisa seenaknya bicara ngawur di sini. Wah, matamu tajam juga. Rupanya aku meremehkanmu. Sudah bertahun-tahun jadi pandai besi, mata tajammu masih tetap sama. Benar, puncak di Jingku dipaksakan dengan pil, sulit untuk mencapai Tianjing. Apa? Dia ternyata benar-benar tepat. Tapi, lalu kenapa? Sekarang apa kamu pantas bicara? Jangan lupa, kamu sudah memakai pedang dewa gurumu. Sekarang kamu cuma sampah yang tak punya kemampuan apa-apa. Aneh, kenapa tiba-tiba merasa badanku jadi ringan sekali? Awalnya kupikir, kamu benar-benar berkorban untuk menyelamatkan kami. Tak disangka, kamu cuma memanfaatkan situasi. Cih, sekarang kami malah harus menanggung kesalahanmu. Jangan harap. Usir dia, usir dia. Kakak, kalau kamu memang tidak bisa naik ke tingkat Tian, lalu apa gunanya semua usahamu ini? Siapa bilang aku tidak bisa mencapai Tianjing? Kalau sudah kuungkapkan, pasti sudah ada caranya. Cara apa? Usiamu juga sudah tidak muda lagi, kakak pulang kali ini untuk mengurus pernikahanmu. Pernikahan? Kak Tiange, maksudmu apa sih? Kakak sudah membicarakan ini untukmu, pria itu adalah putra mahkota gerbang teratai merah, menikahlah dengannya. Xiaolin, seumur hidupmu nanti pasti tidak akan kekurangan apapun, haha. Gerbang teratai merah? Bukankah itu sekte terkaya di wilayah utara kita? Senior Xiang, kau ternyata sudah berhubungan dengan mereka? Aku tidak mau menikah. Aku sudah punya orang yang kusukai. Xiaolin, waktu kecil, bercanda saja masih bisa dimaklumi. Masa sudah besar masih tidak mengerti? Nah, mengerti? Dia itu apa sih? Bisa dibandingkan dengan ujung jari putra mahkota gerbang teratai merah? Aku suka Jiang Feng. Aku tidak akan menikah denganmu, apalagi dengan putra mahkota gerbang teratai merah itu. Ayah sudah tiada, kakak laki-laki tertua seperti ayah, Xiaolin. Sekarang kau tidak mau mendengar kata-kata kakakmu lagi, ini semua demi kebaikanmu. Aku sudah berunding dengan gerbang teratai merah. Asalkan kita menjalin hubungan perkawinan dengan mereka, mereka tidak hanya akan bertindak membantu kita menghadapi sekte Tianxi, tapi juga akan memberikanku sebutir pil 9 putaran teratai merah untuk membantuku melampaui batasanku. Dan semua ini hanya membutuhkanmu untuk menikahi putra mahkota gerbang teratai merah, sangat sederhana. Seluruh wilayah utara tahu, putra mahkota gerbang teratai merah itu bejat dan tidak bermoral, suka main perempuan. Menikahkan Lin Er dengan orang seperti itu, kau ini mau menikahkan adikmu, atau menjual adikmu? Sekarang giliranmu bicara, yang kutanya adalah Xiaolin, bukan kau. Aku tidak mau menikah. Xiaolin, kita sekarang tidak bisa melawan sekte Xietian. Asalkan kau mau menikahi putra mahkota gerbang teratai merah, aku bisa minta mereka bertindak untuk menyelamatkan nyawa Jiang Feng. Atau, kau mau melihat dengan mata kepala sendiri Jiang Feng dibunuh oleh sekte Xietian? Lin Er, bahkan jika aku mati, jangan kau menikah dengan orang seperti itu, jangan setuju dengan dia. Banyak omong. Bawa dia pergi. Lin Er. Kak, aku setuju denganmu. Sialan, Lin Er. Kenapa aku tidak apa-apa? Aliran Changjian kami. Selain pendiri yang membuka aliran dengan 3 pedang, penerus lainnya selalu menyimpan pedang seumur hidup. Mati setelah mengeluarkan pedangnya. Feng Er, bakatmu belum pernah kulihat sebelumnya. Kuharap kau bisa mencapai tingkat pendiri. Guru pernah bilang, pendiri pernah melatih 3 pedang dengan teknik Changjian, baru pada akhirnya mengeluarkan pedang, baru bisa menghindari kematian. Tapi aku cuma punya 1 pedang. Mana mungkin mencapai 3? Ini. Kakak senior Jiang. Kakak senior Jiang, gawat, gerbang merah teratai datang. Pas sekali kedatangannya. Ini untukmu. Ini. Astaga. Hahaha, Tuan Wang. Ini adalah adik perempuan saya. Sifatnya baik dan polos. Kalau dinikahkan, pasti jadi istri dan ibu yang baik. Bagus. Bentuk tubuhnya bagus.
Wajahnya juga cantik. Aku sangat suka. Hahaha. Diam saja ngapain? Cepat sapa Tuan Wang. Nggak usah. Aku justru suka ekspresinya yang seperti ini. Bayangkan saja kalau di atas ranjang dia bisa membuat ekspresi seperti ini langsung bikin semangat. Hahaha. Tuan Wang itu, sebelumnya kan sudah janji tentang urusan kami. Tenang saja. Bukannya cuma sekte Tianxi itu? Nanti, sekte Honglianku akan mengeluarkan biaya besar untuk menyewa beberapa ahli, mereka akan membantu menghalanginya. Hahaha, kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Wang. Tapi, adikmu ini, cuma seorang wanita, ngapain jadi ketua sekte? Apa maksudmu? Setelah kau menikah denganku, jangan jadi ketua sekte lagi. Pindah saja ke sekte Honglianku, layanilah aku dengan baik. Wanita itu, seharusnya melakukan hal-hal yang pantas untuk wanita, berurusan dengan pertarungan, dan pembunuhan enggak pantas. Hal-hal seperti itu, serahkan saja pada priamu. Bukan, ini. Tuan Wang, tenang dulu. Adik saya sebelumnya juga orang dunia persilatan. Agak keras kepala itu wajar? Keras kepala itu bagus, aku justru suka yang keras kepala. Lebih seru untuk ditunggangi. Nanti kamu nggak akan punya kesempatan lagi. Di rumah, tugasmu adalah melahirkan anak untukku, dan mengurus anak-anak, itulah kodratmu. Ada lagi, aku adalah anak tunggal keluarga Wang, orang tuaku, menyuruhku punya 5 anak. Kebetulan, kau juga orang yang belajar bela diri. Pasti tubuhmu kuat menahannya, kan? Kamu, hehehe. Suka sekali melahirkan? Suka sekali melahirkan, mending cari babi betina tua, sekali melahirkan minimal bisa 8. Kau adalah penerus sekte Honglian itu, memang sesuai dengan reputasimu. Sampah. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya bicara seenaknya padaku? Siang Tiang. Sekte kalian memang luar biasa ya. Murid biasa saja berani menginjak-injak harga diriku. Tuan Wang, tenanglah. Dia bukan murid sekte kami. Dia hanya seorang tukang asah pedang di Ling Xiao Jianzong kami. Oh, ternyata cuma orang rendahan. Kupikir kau meremehkanku, diam-diam menyuruh orang untuk menghinaku. Tidak berani, tidak berani. Kalau cuma tukang asah pedang, maka mudah saja. Siang Tiange, hari ini, kalian Ling Xiao Jianzong harus memberiku penjelasan. Jangan salahkan aku kalau nanti aku tidak terima. Tenang saja, Tuan Wang. Aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Baik, aku tunggu. Berani bersikap tidak sopan pada Tuan Wang. Berlutut. Berlutut. Siang Tiange, kau mau jadi anjing orang lain, itu urusanmu, jangan libatkan aku. Apalagi majikan yang kau cari ini juga bukan orang baik. Apa katamu? Coba ulangi lagi. Kubilang, kau memang bukan orang baik. Kalau kau ingin mati, akan kukabulkan keinginanmu. Wang Ningyang. Dia adalah orang Ling Xiao Jianzong kami, bukan giliranmu untuk menghajarnya. Wah, protektif sekali ya. Tapi, kalian Ling Xiao Jianzong memangnya siapa? Kau berani melayangkan tangan padaku, cari mati. Kau akan segera menjadi milikku. Sekarang, kau malah berani melawanku demi pria lain? Aku akan menghabisi dulu si wanita tak tahu diri ini. Lalu baru giliran dia. Jiang Feng, ini pertarungan antara aku dan dia. Aku akan membuatnya sadar, wanita bukan alat kelahiran baginya. Baik, kalau begitu, akan kuputuskan kakimu dulu. Setelah kau tak bisa berjalan lagi, kau akan kukunci di ranjang. Nantinya, kau hanya boleh melahirkan anak untuk keluarga Wang. Mimpi. Gerakanmu sangat luwes, aku jadi tak tega melawanmu. Kau tak tahu malu.
sudah mencapai tingkat Xuan Tengah. Sementara kau baru memasuki tingkat Xuan. Kau bukan lawanku. Apalagi, pedang ini dibuat khusus untukku oleh ayahku dengan memesan pandai besi terbaik di ibu kota dengan biaya sangat mahal. Kusarankan, sayangku, lebih baik nurut saja, mungkin suamimu masih mau mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Xiaolin, lebih baik kau minta maaf pada Tuan Wang. Pedang itu tak kenal ampun. Nantinya kalian tetap satu keluarga, mengapa harus saling serang? Minta maaf padanya? Tidak mungkin. Dengan pedang terbaik di tangan dan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, kalau kau tak tahu diri, jangan salahkan aku nanti. Tiga Cun 7 di atas gagang pedang. Sisi kanan. Hancurkan. Apa yang kau omongkan, HMPH? Bicara pun percuma. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin, kamu berani mengusirku? Pasti cuma kebetulan. Kali ini, kamu takkan seberuntung itu lagi. Tembak pedangnya. Serang sisi pedang. Dari atas ke bawah, 4 inci. Jangan hindari. Xiaolin, cepat hindar. Jangan dengarkan dia. Ketua sekte, cepat hindar. Aku percaya Jiang Feng. Ini bagaimana mungkin? Ini pedang langka yang tak ternilai harganya. Jangan-jangan. Karena dia... Patah, patah. Kamu berani? Sungguh melukaiku? Kamu mau membunuhku, masih melarangku membalas? Baik, pernikahan ini, aku takkan menikahinya. Tuan Muda Wang. Aku baru dapat kabar, paling lambat 3 hari lagi, Sekte Tianxie akan kembali menyerang. Nanti kalian semua tunggu saja mati. Pergi. Bimbingan Ketua Sekte, mengalahkan putra mahkota gerbang teratai merah yang lebih tinggi levelnya, Senior Jiang, ternyata punya kemampuan bela diri sehebat ini. Kak Jiang Feng, kita menang. Berkat kamu, Jiang Feng, Kak, kamu ngapain? semua ini karena kamu. Tuan Wang sudah pergi, bagaimana nasib sekte kita? Siapa yang akan menghadapi sekte Tianxi? Aku yang akan hadapi. Kamu? Meskipun kamu punya kemampuan bela diri, lalu apa? Di hadapan Tianjing, kamu tetap cuma semut. Selama belum mencapai Tianjing, selamanya bukan lawan para Tianjing. Kalau begitu, sebelumnya, siapa yang mengusir Feng Qianxie? Itu karena kamu pakai pedang dewa. Sekarang kamu masih punya? Tidak boleh. Aku harus mengusirmu keluar dari sekte. Semua masalah ini adalah bencana yang kamu timbulkan. Asal mereka membunuhmu, mungkin mereka akan membiarkan kami, Sekte Pedang Ling Xiao. Tidak mungkin. Selama aku masih ada, aku tak akan biarkan kamu mengusir Jiang Feng. Bagaimana kalau aku memang ingin mengusirnya? Akulah ketua sektenya. Tanpa izinku, tak seorang pun bisa mengusirnya. Baik. Ketua Sekte Pedang Ling Xiao, Xiang Yilin, sombong dan bertindak semaunya, tidak mengutamakan kepentingan sekte, sangat lalai menjalankan tugas. Ini aku copot dia dari jabatannya. Akan kugantikan. Tidak mungkin. Mereka tidak akan setuju. Kak, kamu berhayal. Sebenarnya, kalau kakak tingkat atas jadi ketua, bukan tidak boleh juga. Semua ini gara-gara Jiang Feng. Mengapa kami yang harus kena imbas? Iya, betul. Lagi pula, kakak Siang, paling tidak mengutamakan kepentingan sekte. Lihatlah ketua sekarang, otaknya cuma dipenuhi Jiang Feng. Iya. Kalian. Baik, Siang Tiange. Kamu ingin merebut posisi ketua sekte? Ambil dari tanganku. Pedang Ketua Sekte sudah kuambil. Masih ada masalah? Langkah 7 bintang Ling Xiao. Kamu berhasil menguasainya? Ilmu rahasia Sekte Pedang Ling Xiao yang ditinggalkan ayah, sampai sekarang kamu belum bisa mempelajarinya.
Aku sudah menguasainya. Kamu bilang, ketua sekte ini, siapa yang lebih pantas? Aku dukung kakak Siang. Biarkan dia jadi ketua, biarkan dia jadi. Kalian, Sekarang, aku akan mengusirnya. Boleh kan? sudah kubilang, selama aku masih di sini hari ini, takkan ada yang bisa mengusirnya. Sudah kubilang, selama aku ada, tak seorang pun bisa mengusirnya. Bagus. Sudah besar. Sudah besar dan berani, nggak mau dengar kata-kata kakak lagi. Semua ini karena kau. Kalau bukan karena kau, Xiaolin pasti masih seperti dulu, Xiaolin yang penurut. Mungkin dengan membunuhmu, semua masalah akan selesai. Kak, Jiang Feng adalah orang yang kucintai. Aku tak mungkin membiarkanmu menyentuhnya. Xiaolin, kau demi dia, berani menghunus pedang padaku? Baiklah, hari ini, aku akan menggantikan ayah memberimu pelajaran. Pelan, terlalu pelan. Masih terlalu pelan. Dengan kemampuanmu, aku saja tak bisa kau hadapi, apalagi melindunginya. Lagi, Kau bukan lawannya. Kemampuanmu ya segitu aja. Aku pernah berhadapan dengan Feng Qianxi, kau, dan dia sama sekali bukan tandingannya. Tak peduli aku lawannya atau bukan. Tak peduli aku bisa atau tidak melindungi Ling Xiaojianzong. Sekte ini tidak membutuhkan orang seperti kau. Orang yang cuma bisa bersembunyi di belakang wanita. Kak Jiang Feng, jangan percaya omongannya. Kau bukan orang seperti itu. Aku tahu. Baik, aku bisa pergi. Tapi, masih ada satu hal yang belum kuselesaikan. Apa? Liner, maukah kau pergi bersamaku? Aku di sini. Kecuali aku mati. Kalau tidak, aku takkan biarkan kau terluka lagi. Maaf, Jiang Feng. Aku tidak bisa pergi denganmu. Sekte ini adalah warisan ayah. Aku berjanji akan mengembangkannya. Jadi untuk saat ini, aku belum bisa pergi denganmu. Kalau begitu tidak ada pilihan lain, aku juga tidak akan pergi. Tidak pergi? Bagus. Kalau begitu akan kupotong kedua tangan dan kakimu, lalu kulempar ke bawah gunung. Tidak usah, aku yang akan melakukannya. Tapi kau, Jadi anak baik. Dengarkan kata-kataku. Hah, setidaknya kau masih seorang pria sejati. Mari kita bertarung. Tendang. Bisa bertahan begitu banyak ronde di tanganku. Memang ada sesuatu, tapi perbedaan tingkat tidak bisa ditutupi dengan keterampilan. Hati-hati. Sepertinya, harus serius sekarang. Sudah kubilang akan kuhancurkan kau. Aku menepati janjiku. jangan. Kalian berdua, berhentilah berkelahi. Xiaolin, kamu, kenapa kamu sebodoh ini? Kakak kamu mau menyakitinya, kecuali bunuh aku dulu. Kamu, minggir. Tidak, aku tidak akan minggir. Jiang Feng tinggal di Ling Xiao Jianzong. Mungkin masih ada sedikit harapan. Kalau dia diusir, dia akan mati. Dia pantas mati. Semua masalah ini karena dia dan gurunya, omong kosong apa Changjian Lauren. Menurutku, dia cuma numpang di sekte orang lain, orang tua bandel yang tak mau pergi. Jangan kamu hina guruku. Aku bilang, lalu apa? Kamu dan gurumu sama-sama pembawa sial, hanya bawa bencana buat orang lain. Di dunia persilatan bilang, Changjian Lauren untuk balas budi, rela korbankan nyawa keluarkan pedang. Menurutku, dia memang pantas mati. Memang pantas. Kamu cari mati. Wah. Aku belum cari kamu, kok kalian sesama orang sendiri sudah berkelahi duluan. Kamu tidak mati. Kamu belum mati. Kamu juga belum mati. Bagaimana mungkin aku mati? Mulutmu tajam sekarang. Kamu tidak punya pedang itu lagi. Aku lihat kamu. Dari mana keberanianmu?
Tapi tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Tunggu sampai aku temukan pedang suci itu. Aku akan di hadapanmu di sini. Semua orang dibunuh, terakhir lalu menangkapmu. Menyiksamu pelan-pelan. Feng Qianxie, jangan bicara terlalu sombong. Kamu hanya tumbuh puluhan tahun tanpa arti. Jika aku berusaha menghalangimu dengan mati-matian, belum tentu tidak bisa menghalangimu. Berani tidak sopan pada Tuan. Cari mati. Anak buahmu juga biasa saja. Oh, benarkah? Belum mencapai realem langit berani bicara besar di hadapanku sampah. Bagaimana mungkin? Perbedaannya sangat besar. Jiang Feng, aku tanya kamu, di mana sebenarnya pedang gurumu? Aku sudah lama memberitahumu. Kamu sendiri yang tidak percaya. Lepaskan dia. Jiang Feng, di belakangku masih ada belasan anak buah. Setiap orang adalah pria kuat dan perkasa. Kamu tidak ingin melihat dia dan anak buahku terjadi sesuatu, kan? Berani sekali kau. Masih juga tidak mau jujur? Semua yang kutahu sudah kukatakan padamu. Guruku hanya bilang, aku adalah pedang dewa yang ditinggalkannya saat itu. Kalau dia masih menyembunyikan hal lain, aku juga tidak tahu. Tidak tahu? Xiaolin, Feng Qianxie, kau cari mati. sekarang sudah tahu? Aku benar-benar tidak tahu. Jiang Feng, sudah sampai saat ini, kau masih mau menyembunyikannya? Kau mau lihat Xiaolin dipermalukan di depan matamu? Sudah kukatakan, Aku benar-benar tidak tahu. Lepaskan Lin Er. Aku terserah padamu. kurasa kau ini tidak akan menyesal sebelum melihat peti mati. Jangan. Aku beri kau kesempatan terakhir. Kesabaranku sudah habis untukmu. Jiang Feng, aku mohon padamu, selamatkan Xiaolin, aku mohon, cepat katakan padanya. Feng Qianxie, kau. Tunggu. Aku jadi ingat. Guru memang punya sebuah pedang dewa. Akan kuberitahu di mana. Oh, Katakan. ada di sana. Lepaskan adikku. Kak, Cari mati. Jiang Feng, orangnya sudah kubawa untukmu, selanjutnya serahkan padamu. Tenang saja, aku akan melindungi Lin Er. Ada gunanya. Sebenarnya, dengan kemampuanmu sendiri, bisa melarikan diri. Sekarang, untuk menyelamatkan seorang wanita, kamu hanya akan mati. Aku adalah kakaknya. Hahaha, lalu bagaimana? Bukankah tetap harus mati? Bagaimana? Kamu kira hari ini bisa lolos dari genggamanku? Xiaolin, maaf ya, ini karena kakak tidak berguna. Dolahra, aku bukan lawannya. Jiang Feng, jika kamu tahu kebenarannya, aku mohon, katakan padanya. Jangan libatkan adikku, aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Aku mohon. Kak, kamu percaya Jiang Feng, dia pasti akan menemukan cara. Tenang saja. Aku akan menjaga Lin Er dengan baik. Jiang Feng, mulutmu memang keras ya. Kamu kehilangan pedang pusakamu, dengan apa kamu akan menjaga? Feng Qianxie, hari kematianmu telah tiba. Feng Qianxie, ajalmu sudah tiba. Saatnya. Kamu masih bisa bicara seperti itu? Benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu itu. Pedangmu yang dulu sudah hilang. Masih mau pakai pedang usang di tanganmu ini untuk melawanku? Coba saja dan lihat. Aku cuma mengayunkan tangan dengan santai, tapi kamu sudah kesulitan menahannya. Dengan apa kamu melawanku? Atau mau aku kasih waktu 10 tahun lagi buat mengasah pedang? Mengasah pedang tak perlu 10 tahun.
Niat sampai, pedang terbentuk. Hahaha. Niat sampai, pedang terbentuk? Coba lihat, di mana ada tempat buatmu mengasah pedang? Atau kamu pikir aku bodoh sampai mau membiarkanmu mengasah pedang? Siapa bilang mengasah pedang butuh landasan? Dan siapa bilang mengasah pedang harus mengasah bilahnya? Hahaha. Sebilah pedang tajam membutuhkan tempaan ribuan kali. Dibentuk dari esensi langit dan bumi. Besi tua di tanganmu ini masih mau mengubah yang busuk jadi ajaib. Selama aku ada, besi biasa pun akan menjadi pedang tajam. Ini jurus apa? Coba saja, nanti kamu tahu jurus apa ini. Aku tidak percaya. Pedangmu ini masih sehebat dulu? Jiang Feng, Sudah tahu kamu akan menyerang diam-diam? Jurus ini tidak bosan kamu mainkan? apa yang terjadi? Di bawah Tianjing, semua hanya semut. Kamu tahu kenapa? Kenapa? Karena petarung Tianjing memiliki pelindung energi bawaan, hanya yang setara yang bisa menembusnya. Jadi, meski ada 10.000 Dijing tidak bisa membunuh satu Tianjing pun, tapi pedang Jiang Feng itu ternyata bisa menembus pelindung energi petarung Tianjing. Kamu berhasil menembus pelindung energiku? Sayangnya, masih bisa kamu hindari. Kenapa kamu punya ilmu pedang seperti ini? Orang yang mengasah pedang-pedang adalah aku. Aku adalah pedang, ilmu pedangnya alami. Kalau kamu tidak menyerang maka giliranku. Kak, kamu lihat? Jiang Feng ternyata bisa menekan petarung Tianjing. Pedang ini meski tidak mirip pedang pusaka klan Changjian, yang punya aura pedang tak terkalahkan tapi sangat tajam. Bahkan Feng Qianxie pun harus menghindari ketajamannya. Dengan ilmu pedang Jiang Feng mungkin benar-benar bisa. Kamu yakin sekali hari ini kamu pasti menang? Hahaha. Hahaha. Hati-hati, ada racun. Tutup hidung dan mulut. Tidak perlu, tidak ada racun. Lalu ini apa? Nanti kamu akan tahu. Tipu muslihat receh. Ah, Xiao Feng, apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Lihat pedangmu. Ini benda apa? Asap ini. Benar. Cerdas. Ini asap penghancur logam, khusus untuk menetralkan senjata sakti, mengorosi senjata sakti, tapi tidak beracun bagi tubuh manusia. Kamu pikir aku datang ke sini tanpa persiapan? Tanpa pedang di tangan, kamu cuma sampah. Menyerahlah, percuma. Di dalam asap penghancur logam, logam apapun akan menjadi sangat rapuh. Xiao Feng, tangkap. Aku tidak percaya ini benar-benar sehebat itu. Maaf ya, memang sehebat itu. Maaf, memang sehebat itu. Sialan. Di dunia ini ternyata ada benda ajaib seperti ini. Jiang Feng, hari ini, bahkan dewa pun datang, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kesabaranku hampir habis. Jiang Feng, Santai saja, jangan khawatir. Sebentar lagi kau akan sama seperti dia. Jiang Feng, aku tanya untuk terakhir kalinya. Di mana sebenarnya pedang pusaka itu? Sudah kukatakan. Aku tidak tahu. Kalau begitu, matilah. jangan, aku mohon. Apa? Kau mau mati duluan? Kumohon, ampuni dia. Sekte Pedang Ling Xiao. Kau bisa menggeledah sesukamu, asalkan kau bisa menemukan pedang pusaka yang kau cari itu. Kami benar-benar tidak tahu di mana. Lalu bagaimana dengan lenganku yang putus ini? Kalau aku tidak membunuhnya, bagaimana pandangan orang-orang dunia persilatan terhadapku? Apakah wibawaku masih ada? Hari ini kau harus mati.
Kak Jiang Feng. Cepat, lari. Sungguh mengharukan. Tapi kau tetap harus mati. Lin Er, kenapa kau begitu bodoh? Hari ini kau harus mati, kukatakan. Hei. Asap penghancur emaskah itu? Lihat pedang ini. Bisakah kau menghancurkannya? Kalau begitu coba yang ini. Jangan harap. Tidak mungkin. Perisai energi. Bagaimana kau bisa punya perisai energi pelindung? Ini adalah pedang kedua dari 3 pedang. Membekukan darah menjadi pedang. Puncak dunia manusia. Bagaimana mungkin kau bisa dari seorang manusia biasa langsung berubah menjadi tingkat langit? Ahaha. Ahaha. Bukannya kau mencari pedang? Cari. Aku salah. Kumohon. Kumohon, kasihanilah nyawaku. Bukan karena kau sadar salah, tapi karena kau tahu akan mati. Sekarang baru minta maaf? Terlambat. Leluhur, tolong aku. Siapa? Tak disangka ada kejutan tambahan yang didapat. Tak kusangka. Awalnya cuma mau lihat wujud pedang dewa itu. Ternyata dapat rejeki nomplok yang tak terduga. Leluhur, leluhur, tolong aku. Dasar tidak berguna. Aduh. Hampir saja aku lupa denganmu. Kamu siapa? Aku, bisa dibilang adalah leluhur dari Sekte Tianxie. Mana mungkin? Sekte Tianxie baru didirikan 300 tahun yang lalu. Kalau kamu adalah pendirinya, mana mungkin bisa hidup sampai 300 tahun? Tak disangka, aku sudah hidup selama 300 tahun. Tak heran belakangan ini aku merasa, aku akan segera mati. Kupikir dalam hidup ini aku sudah tak punya harapan untuk mencapai terobosan. Hahaha. Ternyata menemukanmu, hati pedang yang terlahir alami ini. Cucu muridku itu memang tak berpengetahuan. Di dunia ini, jika hati pedang yang terlahir alami saja tidak layak disebut pedang dewa, lalu apalagi yang layak? Pedang dewa yang ditinggalkan oleh si tua Changjian. Ternyata memang adalah kamu. Asalkan aku memakan hatimu, dan meminum darahmu, aku pasti bisa mencapai terobosan. Dan aku tidak akan mati. Haha. Hahaha. HMPH. Makan hatiku, minum darahku. Kamu pikir kamu siapa? Bocah kecil. Sok bandel kamu. Benda ini, bagi anak-anak kecil berguna, tapi bagi aku tidak ada gunanya. Tidak mungkin. Tidak patuh. Bagaimana mungkin? Jiang Feng bahkan jago tingkat langit, bisa dengan mudah dikalahkan. Tapi di depan orang tua ini, dia ternyata tak bisa melawan sama sekali. Tentu saja. Lagi pula aku ini setengah dewa darat. Tingkat langit itu, sehebat apapun, itu hanya surga duniawi. Sedangkan aku, sudah menyentuh tingkat dewa. Pedang yang terbentuk dari darah beku ini cukup bagus, tapi pedang darah tetaplah pedang darah, tidak punya dasar sama sekali, sekali disentuh, langsung hancur.
Apa yang kau inginkan? Jika ingin membunuhku, berikan aku kematian yang cepat. Hahaha. Sayangku, bagaimana mungkin aku tega membunuhmu? Aku akan membawamu ke halamanku, mencicipi darahmu dengan baik, akhirnya, lalu mencicipi hatimu, seperti apa rasanya. Hahaha. Setengah dewa darat. Benar-benar ada tingkat ini di dunia. Enak. Enak, hahaha. Tenang saja, sayangku. Aku tidak akan membiarkanmu mati sekarang. Setelah aku puas minum darahmu, nanti aku akan mengakhiri penderitaanmu. Aku penasaran rasanya seperti apa. Aku, sang leluhur sudah lama tidak sebersemangat ini. Si tua gila, aku tak akan biarkan kau berhasil. Ingin minum darahku? Mimpi saja. Hari ini, aku akan bunuh diri di sini. Gadis kecil yang kau sukai, belum mati. Apa maksudmu? Apa yang baru saja kau katakan? Apa artinya? Kalau kau berani bunuh diri, aku akan menyuruh orang untuk menangkap mereka semua sebagai penggantimu, terutama gadis itu. Aku akan buat dia ingin hidup tapi tak bisa, ingin mati tapi tak mampu. Kau berani? Coba kau sentuh mereka. Kalau kau mampu coba bunuh diri, lepaskan mereka. Aku bersedia bekerja sama denganmu. baik, 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 sayang, kamu benar-benar menurut. Lao Zu, aku sudah minum cukup, usiaku sudah tua, harus tidur sebentar, kamu tinggal di sini, dengan baik saja. Lao Zu memerintahkan, suruh aku mengambil darah. Mengambil darah lagi? Ambil saja. Biarkan dia minum. Lebih baik dia kekenyangan sampai mati. Asalkan aku bisa keluar hidup-hidup, aku pasti akan membunuh kalian semua. Kak Jiang Feng. Ini aku. Liner, kamu? Aku tidak berhalusinasi, kan? Kak Jiang Feng. Iya, aku. Bukan halusinasi. Liner datang untuk menyelamatkanmu. Liner, cepat pergi. Tempat ini berbahaya. Kalau tidak, nyawamu bisa melayang. Tapi aku tidak bisa hanya diam melihat dan membiarkanmu mati. Aku datang diam-diam tanpa sepengetahuan sekte. Bahkan jika ketahuan, senior tertinggi tidak akan menyalahkan sekte. Kak Feng, kalau harus mati, aku akan mati bersamamu. Kak Feng, ayo kita lari jauh-jauh, biar mereka tidak bisa menemukan kita. Atau, kita cari tempat baru. Nanti, aku akan melahirkan banyak anak untukmu. Baik, jika kita bisa lolos dari bahaya ini, kita akan cari tempat untuk hidup tenang bersama. Liner, sepertinya kali ini, kita tidak bisa lolos. Kita tembus. Tunggu. Senior Jiang. Ini aku. Zhao Hu. Kalau mereka, Kami yang menemani ketua sekte. aku tidak memberitahu kalian. Bagaimana mungkin kalian? Ketua Sekte, pagi ini di Sekte, kami tidak melihatmu. Jadi kami menduga, pasti Anda datang untuk menyelamatkan Senior Jiang. Ketua Sekte, kami juga anggota pedang Ling Xiao. Mana tega, membiarkanmu menghadapi bahaya sendirian. Terima kasih. Jangan salah paham. Kami hanya khawatir dengan ketua sekte, bukan untuk menyelamatkanmu. Kalian.
Karena kita sudah bertemu, mending kita segera pergi saja. Kami keluar kali ini, tanpa sepengetahuan senior Xiang. Kalau dia tahu, pasti akan menangkap dan membawa ketua sekte pulang. Kakak sebenarnya bermaksud baik untukku. Kalian pikir, tempat ini bisa kalian datangi seenaknya, dan pergi sesuka hati? Sialan. Apa kami tetap ketahuan? Tunggu kalian menyelamatkannya. Baru aku tangkap kalian. Jasanya, jauh lebih besar daripada menghentikan beberapa penyusup. Tidak sia-sia aku menunggu lama di sini. Kalian sengaja membiarkan kami masuk? Memangnya kenapa? Ketua sekte, Kakak Jiang. Cepat pergi. Aku yang menahan mereka. Tidak boleh. Kalian datang untuk menyelamatkanku. Kalau pergi, kita pergi bersama. Aku tidak bisa meninggalkan kalian. Kakak Jiang Feng, sekarang bukan waktunya untuk urusan kesetiakawanan. Kita harus segera pergi. Nanti tidak sempat. Kalau tidak, usaha mereka akan sia-sia. Iya, Kakak Jiang. Kalian cepat pergi. Kami yang menghadang mereka. Baik. Lin Er, ayo kita pergi. Mau kabur? Tidak semudah itu. Ini tidak bisa. Kakak Jiang tidak akan bisa lolos. Kalau begitu, kita harus bertarung habis-habisan dengan mereka. Sekte Pedang Ling Xiao. Selain kamu, aku yang paling tinggi tingkat kultivasinya. Kalian keluar, mana mungkin aku tidak tahu. Kakak, Aduh. Sudah, ayo pergi, aku yang memandu jalan. Tapi aku kasih tahu ya, kalau nanti kamu berani menyakiti adikku, meski harus mati, aku akan bunuh kamu. Baik. Tidak ada yang bisa pergi. Pergi. Sudah. Jangan pergi lagi. Aku tidak bermaksud membunuh kalian. Kenapa kalian malah cari mati? Apa-apaan ini? Bawa adikku pergi dulu, aku yang tahan dia. Cepat pergi. Cukup, sayang. Ikut aku pulang. Bisakah kau lepaskan mereka? Aku akan ikut denganmu. Aku, leluhur ini, juga punya harga diri. Mereka sudah mengantarkan sampai depan pintu. Mana mungkin aku biarkan mereka pulang hidup-hidup? Tenang. Kalau kamu nurut, aku akan kasih mereka mati cepat. Baik. Kalau begitu, aku coba, aku pertaruhkan nyawaku. Bisakah dari tubuhmu menyobek sepotong daging? Bocah kecil memang bandel. Sudahlah. Aku pukul kamu setengah mati, tetap bisa ambil darah, cabut jantung. Sudah kubilang, percuma kamu lebih bodoh daripada leluhur. Tenanglah semuanya. Aku yang akan melindungimu. Jangan selalu merebut. Jiang Feng, jangan mati. Aku tidak bermaksud membunuhmu. Kenapa kau berlari menghadang? Sayang, kau mati. Lao Zu, di mana aku bisa minum darah? Jiang Feng, Lin Er, jika aku hanya bisa menonton, menyaksikanmu mati di depanku, usahaku selama bertahun-tahun ini apa artinya lagi? Lin Er, dengarkan. Sebentar lagi aku akan menahannya. Kau cari cara untuk segera pergi. Dia tidak akan peduli padamu. aku tidak mau Jiang Feng. Aku tidak mau. Tenang saja. Tidak bisa lari hari ini kau mati. Semua kesalahan mereka. Aku akan menyiksa mereka sampai mati. Bangkai tua kau berani? Kau hampir mati. Apa yang tidak berani kulakukan? Sudahlah, aku tidak mau repot lagi. Kau lihat saja dia tercekik olehku.
Tidak, Jian Xingfu. Apa yang kau lakukan? Jian Xin bawaan. Begini cara menggunakannya. Hati pedang bawaan. Begini cara menggunakannya. Bocah tua. Perhatikan baik-baik. Aduh. Ini. Hati pedang memurnikan tubuh. Tulang pedang sempurna. Apa yang kau lakukan? Hati pedang bawaanku. Tidak mungkin. Kekuatan tubuhmu. Bisa menyaingiku? Hempem. Tidak ada yang mustahil. Matilah. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Kalau begitu, matilah kau. Sudah 100 tahun, belum pernah ada yang memaksaku mengeluarkan kekuatan puncakku. Kamu yang pertama, kamu yang pertama, kamu yang pertama. Anak muda, sayang sekali, meski ahli pedang, tapi tak ada pedang yang bisa kau gunakan. Pedang darah pun sepenuhnya kukuasai. Sekarang kau bertarung dengan tangan kosong. Bisa apa kau untuk mengalahkanku? Siapa bilang aku tak punya pedang? Aduh. Guru. Sekarang aku akhirnya tahu, pedang ketigaku itu apa? Tulang pedangku sudah sempurna. Tubuhku adalah pedang. Aduh. Ini tidak mungkin. Mana mungkin masih ada pedang? Menyimpan pedang. Menyimpan pedang. Ternyata pedang yang disimpan adalah ini. Jangan banyak gaya. Tubuh kasarku ini telah ditempa ribuan kali. Sejak memasuki alam langit, tidak ada yang bisa merusaknya. Pedang dari tulangmu ini, aku tidak percaya bisa lebih keras dariku. Aduh. Mana yang lebih kuat? Coba saja langsung tahu. Anak kecil tak tahu diri, tunggu tinju besarku menghancurkan pedang tulangmu. Aku ingin lihat kamu, masih punya cara apa lagi. Ini bukan pedang tulang. Ini adalah tulang pedangku. Tidak mungkin. Tinju besarku. Lin Er, Lin Er, Lin Er, bangunlah. Lin Er. Kak Jiang Feng. Jangan takut, aku di sini. Kak Jiang Feng. Bangun. Kak Jiang Feng. Kamu bahkan berhasil mengalahkan leluhur. Sekarang tingkat kultivasi kamu apa? Aku juga tidak tahu. Mungkin Dewa Darat. Intinya lebih tinggi dari Tianjing. Pasti itu Dewa Darat, dong. Selain Dewa Darat, siapa lagi yang punya tingkat kultivasi ini? Yang bisa dengan mudah mengalahkan ahli tingkat Tianjing? Dewa Darat. Dewa Darat. Kak Jiang Feng. Kalau begitu, dalam beberapa hari lagi, pertemuan penilaian Tianjing, kita pasti menang, dong. Setelah ayah pergi, aku berjanji padanya untuk membantu Sekte Pedang Ling Xiao kami mengembalikan nama baik. Tapi Sekte Pedang Ling Xiao selalu dianggap Sekte Pedang kelas rendah. Tapi sekarang dengan adanya kamu, kita pasti bisa. Kak Jiang Feng. Kalau begitu, dalam beberapa hari lagi, pertemuan penilaian itu, kamu akan pergi kan? Asal kamu mau, apa saja bisa. Wahahaha, Hei, Paham. Kak.
Jiang Feng, dulu aku terlalu sombong. Sampai mengira Wang Mingyang adalah pria yang baik, dan ingin menikahkan Yilin dengannya. Kalau bukan karena kamu, aku hampir menghancurkan hidup adikku. Kak, aku tahu kau melakukannya untuk kebaikanku. Kita semua adalah satu keluarga, cepat bangun. Tidak, biarkan aku selesaikan. Ditambah lagi ada jasa menyelamatkan nyawa aku, Xiang Tiange, seumur hidup ini, tidak bisa membalasnya. Kakak, tidak perlu seperti ini. Masalah itu sudah berlalu, lagi pula Lin, benar, sekarang kita sudah satu keluarga, jangan bicara seperti orang luar. Kedepannya, jika ada apa-apa, silakan perintahkan saja padaku. Hahaha, baiklah, Yilin bisa memiliki pasangan sehebat dirimu, baru aku lega. Kalau begitu kalian cepat lakukan tesnya, aku akan segera pulang untuk mempersiapkan pernikahan kalian. Kak, Hahaha. Sialan benar, di mana-mana ketemu, kalian orang-orang tak berguna. Waktu lalu kalian selamat dari bencana besar, itu karena keberuntungan kalian. Hanya saja, sekte pedang Ling Xiao kalian, bukan juga sekte besar, dan lagi, bahkan mengalami bencana dari sekte Tianxi. Aku bilang, kalian tidak memikirkan cara dengan baik, mengokohkan sekte, malahan masih berpikir untuk ikut tes. Menurutku, itu benar-benar tidak tahu diri. Wei Qing sementara membantu kami, menyembunyikan kabar. Sekarang kabar keluar adalah, pemerintah mengendalikan sekte Tianxi. Mengerti? Urusan sekte pedang Ling Xiao, kapan giliran? Putra Hong Lianmen yang khawatir, jangan-jangan. Putra Wang merasa Hong Lianmen tidak punya masa depan, ingin pindah ke sekte pedang Ling Xiao kami. Maka Putra Wang harus berusaha keras. Lagi pula sekte pedang Ling Xiao kami, tidak pernah membutuhkan bodoh yang mengandalkan kekuatan orang lain. Hahaha, sampah yang hanya bisa mengancam dengan kata-kata, aku lemah, lalu apa? Satu saja petarung kuat dari Hong Lianmenku, bisa mengalahkan seluruh anggota sekte kalian. Hanya berharap, nanti tes sekte, jika sekte pedang Ling Xiao kalian peringkatnya buruk, jangan sampai menangis memohon padaku. Aku hanya mengingatkan Putra Wang dengan baik hati. Mengandalkan orang lain akhirnya hanya sementara, lebih baik luangkan waktu. Meningkatkan kekuatan sendiri secepatnya. Tes sekte dimulai. Para pahlawan dan jagoan, karena pada saat ini berkumpul di aliansi persilatan kami, pasti kalian semua datang untuk penilaian tingkat perguruan. Baiklah, saya tidak akan bertele-tele lagi. Untuk penilaian tingkat perguruan kali ini, hanya ada satu aturan, yaitu menguji kekuatan anggota terkuat di perguruan. Asalkan sebuah perguruan memiliki satu anggota dengan kekuatan yang sesuai, maka tingkatnya bisa naik. Sedangkan cara untuk menguji anggota terkuat di perguruan. Ini adalah batu uji. Benar. Cukup serang batu uji ini, maka batu ini akan menilai tingkat kekuatan orang tersebut. Pemeriksaan dimulai. Sekte mana yang mau mencoba? Gerbang merah teratai bersedia mencoba. Bagus, memang orang gerbang merah teratai. Silakan naik ke panggung. Ini adalah tingkat surgawi. Aduh. Bagus, lumayan. Lumayan. Gerbang merah teratai, sekte kelas 1 tingkat bawah. Sekte pedang Ling Xiao juga ingin diuji. Sekte pedang Ling Xiao? Sekte pedang Ling Xiao tidak ada dalam daftar ujian kali ini. Mundur saja. Kenapa ini? Meskipun sekte pedang Ling Xiao kami kecil, tapi kami juga sekte yang terhormat. Kenapa tidak boleh ikut tes? Sekte pedang Ling Xiao belum lama ini tertimpa musibah besar. Banyak anggota elitnya tewas, luka-luka, atau kabur. Bahkan di dalam sekte itu sendiri, fasilitasnya juga rusak parah. Walaupun di sekte kalian ada petarung hebat, lalu apa? Masa cuma satu orang bisa membangun sebuah sekte? Sebuah sekte yang hanya tinggal puing-puing, tidak pantas masuk peringkat. Cepat pergi dari sini.
Jangan menghalangi sekte lain yang mau tes. Aturannya jelas mengatakan, asal ada petarung yang memenuhi syarat, boleh ikut tes. Kalian ini balas dendam dengan memanfaatkan jabatan. Keterlaluan. Wahaha, aku mengganggu sekte pedang Ling Xiao kalian, lalu mau apa lagi? Hai. Kalian kan juga sebuah sekte. Di sekte ini, cuma kamu yang tingkat Xuanjing, sama kakakmu yang tingkat Dijing. Sekte kayak gini, nggak tahu deh, masih ada gunanya buat apa? Tapi, kalau kamu memang mau diuji, bukan berarti nggak ada caranya. Kakakmu kan mau kamu nikah sama aku, walaupun sekarang keadaan kalian di sekte pedang Ling Xiao, kamu nikah sama aku, itu sudah tinggi banget. Tapi kalau kamu mau jadi selir, ya, masih bisa kita bicarakan. Orang brengsek kayak kamu, berani-beraninya mengincar Lin Er? Ngaco aja. Kalau gitu, nggak ada jalan lagi. Hei, orang, untuk wakil ketua aliansi, antar tamunya pergi. Wakil ketua aliansi. Apakah ada aturan yang menyatakan selama di dalam sebuah sekte ada satu ahli di level bumi maka boleh mendirikan sekte? Benar. Memang ada aturan seperti itu. Kalau begitu, Xiang Tiange dari sekte pedang Ling Xiao sudah memasuki level bumi bertahun-tahun lalu, mengapa masih tidak boleh diuji? Kalau dari awal kamu sudah menyebutkan aturan ini, mungkin aku akan memberi kelonggaran. Tapi sekarang, maaf, 1 jam sudah berlalu. Ujiannya sudah selesai. Sekte pedang Ling Xiao sudah tidak punya kesempatan lagi. Kamu bilangnya 2 jam. Sekarang malah mengubah kata-kata untuk menyulitkan kami. Hasil ini tidak kami terima. Tidak diterima? Kalian cuma sekte pedang Ling Xiao yang tak berarti. Berhak apa menolak? Jujur saja, 1 jam sisanya akan kami berikan untuk seorang tamu penting. Kalian tidak pantas. Kalau sampai menyinggung tamu penting itu, sekte pedang Ling Xiao bukan cuma gagal dinilai, masih bisa bertahan atau tidak di masa depan, masih jadi pertanyaan. Tamu penting? Tamu terhormat. Oh, ternyata tamu terhormat. Wakil ketua aliansi. Boleh tahu siapa orangnya? Bisa membuat aliansi Wulin untuknya menunggu 1 jam lebih lama. Hahaha. Aliansi Wulin kami bukanlah sebuah sekte sembarangan yang bisa dibandingkan. Tentu saja, tamu terhormat nomor 1 di dunia. Bahkan identitas tamu terhormat juga bukan hal yang bisa kalian ketahui, karena anak muda dari gerbang teratai merah bertanya padaku. Maka aku akan memberitahu. Beberapa hari yang lalu, Ketua Aliansi Wulin, kami telah mendapatkan kabar dari kantor penenang yang mengatakan hari ini mungkin akan ada Dewa Darat datang ke sini. Apa? Dewa Darat. Di dunia ini sekarang, masih ada orang hebat seperti itu? Tentu saja, hanya orang setingkat itulah yang layak dilirik oleh aliansi persilatan kami. Hanya orang setingkat itulah Ketua Aliansi Persilatan kami yang akan memerintahkan saya untuk menyambutnya dengan baik. Wah, Wakil Ketua. Saya selalu berharap bisa bertemu dengan orang hebat seperti Dewa Darat. Saya mohon Bapak Wakil Ketua bersedia memperkenalkan saya kepadanya. Hahaha. Kalau begitu, karena Pangeran Muda Gerbang Honglian begitu tulus, maka saya akan dengan berat hati merekomendasikanmu. Baik. Tidak seperti orang-orang tertentu, mungkin seumur hidup tidak akan pernah punya kesempatan bertemu orang seperti itu. Dewa Darat? Maksudmu saya? Kau, Dewa Darat sampah. Aku belum pernah melihat orang yang tak tahu malu seperti ini. Bahkan nama Dewa Darat kau berani menodainya HMPHF. Anak kecil, tak tahu apa-apa, berani menghina tamu terhormat. Aliansi, persilatanku, kurasa kau sudah bosan hidup. Aduh. Wakil Ketua, Anda tak perlu marah. Dia sih cuma pandai besi yang mengasah pedang, sama sekali tak punya kemampuan. Ternyata benar. Para pengawal usir orang-orang dari sekte pedang Ling Xiao keluar dari sini, agar tidak mengganggu tamu terhormat nanti. Tunggu. Wakil Ketua, bukankah hari ini adalah pertemuan ujian sekte? Kalian ribut apa di sini? Pemimpin besar, pemeriksaan sekte sudah selesai. Sekarang ada beberapa orang bodoh yang tidak tahu diri, berani mengaku sebagai Dewa Darat yang akan kita sambut hari ini. Dewa Darat, sudah kusuruh orang untuk mengusirnya.
Anak muda ini usianya tidak besar, tapi auranya sangat tenang. Apalagi kantor gubernur, hanya bilang ada dewa darat yang datang. Tidak menyebut siapa orangnya. Jangan-jangan anak muda, karena kamu mengaku sebagai dewa darat, mengapa tidak pergi ke batu uji untuk membuktikannya? Wah, Pemimpin, dia cuma seorang sampah yang tidak tahu diri. Anda tak perlu. kapan aku perlu diajari olehmu? Pergi. Anak muda, silakan. Wahahaha. Sudah kuduga, orang sekelas Dewa Darat mana mungkin adalah sampah sepertimu. Jiang Feng kusarankan kau, cepat minggir dari aliansi Wulin. Kalau tidak, saat Dewa Darat tiba, nyawamu bisa melayang. Bagaimana kalian tahu batu uji ini bisa mendeteksi atau tidak tingkat Dewa Darat? Omong kosong. Batu deteksi ini bisa menahan serangan penuh tingkat langit tanpa kerusakan sedikit pun. Bahkan jika kau Dewa Darat, tak mungkin luput tanpa cedera. Pengawas, tangkap para penipu ini. Bawa mereka, terutama yang perempuan ini. Bawa langsung ke kamarku. Aku akan menginterogasinya sendiri. Apa sebenarnya kelicikan di balik semua ini? Tunggu dulu. Kamu bilang bisa menahan serangan penuh dari Tianjin. Sekarang, bisa dibuktikan sekarang, Ketua Aliansi Wulin pernah bertemu dengan Dewa Darat. Hormat kepada Dewa Darat. Cepat, 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 ambil kertas dan pena. Dari sekarang, Ling Xiao Jianpai adalah satu-satunya di dunia ini, sekte tingkat dewa. Tidak perlu. Aku hanya seorang tukang tempa pedang. Mana pantas? Apa sekte tingkat dewa? Bodoh. Dulu mengandalkan kekuatan orang lain, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat saja sudah cukup. Bahkan berani melawan Dewa Darat, berani menyinggung, sungguh mencari kematian. Wang Mingyang, ini semua karena kamu. Semua karena kamu. Si tidak berguna. Membuatku salah mengenali Dewa Darat. Aku tidak akan membiarkanmu. kamu, Wang Mingyang, ini semua gara-gara kamu. Semua karena kau, si tidak berguna. Membuatku salah mengenali Dewa Darat. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. kau masih berani menuduhku? Apakah kau mengambil uangku? Serahkan ke sini. Pergi kau dari sini. Berdiri kau di sana. Berdiri kau di sana. Aku umumkan, mengusir wakil ketua dari Aliansi Wulin. Gerbang merah teratai dihapuskan mulai sekarang. Selain itu, Sekte Pedang Ling Xiao karena memiliki seorang ahli Dewa Darat yang kuat, mulai hari ini, menjadi sekte tingkat dewa. Kedepannya, siapapun yang tidak sopan terhadap Sekte Pedang Ling Xiao, berarti tidak sopan terhadap Aliansi Wulinku. Hasil ini, apakah Anda puas? Nona. Ada yang mencari dari Sekte Pedang Ling Xiao. Apa buru-burunya? Tunggu sampai ujian selesai dulu. Orang yang datang mengaku orang tua penyimpan pedang. Apa?